dahulu ngecek Ustadz Mulyadinya belum ya, belum bergabung. Ya, nampaknya masih OTW, Ustaz. Ya, siap. Cek. Saya mohon izin, suaranya terdengar dengan jelas. Tadi saja. Jelas, jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini yang bergabung sudah 43 ya. Boleh di unitnya masing-masing yang sama-sama di kelas lanjutan Ustadz Mulyadi, boleh diingatkan ya, Ustadz Ustazah atau Ibu Bapak, mangga sebelum dimulai. Qadarullahnya Ustadz Mulyadi masih belum masuk, jadi masih ada waktu nih sebelum dimulai, mangga. Untuk kitabnya boleh dipersiapkan, yang tidak ada kitab, kemarin sudah di-share oleh Ustadz Mulyadi juga, kitab Fathul Qoribnya boleh dimaksimalkan. Ya, belum hadir semua ya. Kalau di data saya itu ada 64, Ustaz. Belum. 64 peserta. Ya, ini baru 43. Berarti sekitar 20 orang lagi belum masuk ya. Yes. Masih belum masuk, Pak Det. Ya, dibuka aja dulu, nggak apa-apa. Pembukaan aja dulu. Pak Dedi, Eh, itu Ustadz Mulyadi sudah mulai itu di di apa belum masuk ke ini apa ke roomnya? belum ke room Belum. ini belum ada. Sudah mulai itu, sudah mulai Ustadz Mulyadinya. Hah? Berarti di room pertama ya? Iya, udah mulai Ustadz Mulyadinya tuh ada yang buka. Mungkin dipanggil Pak Dedi. Di ruang utama. Oke, saya cek ya. Ayo MC ngecek MC. Laporan MC. Nah, tadi Alhamdulillah sudah ada Ustadz Mulyadinya. jadi saya Baik, Bismillah. belum masuk ruangan, pantesan. Tadi tos ceramah ya teh. Ya silakan. Siap-siap Ustadz. Mohon izin Ustadz untuk dibuka terlebih dahulu ya. Mohon izin Ya, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah alhamdulillah kita semua sekarang bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti Sakofah Islamiyah ya, yang insya Allah untuk kelas lanjutan sore ini alhamdulillah bersama guru kita yaitu Ustadz Mulyadi. Dan alhamdulillah yang kami hormati Ustadz Mulyadi sekaligus Ustadz wa Ustazah dan Bapak Ibu, mohon izin kita buka saja untuk Sakofah Islamiyah kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk menambah keberkahan, mari kita membacakan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab Fathul Qorib sendiri. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita langsung saja yang insya Allah untuk pematerian ataupun untuk materi ya, untuk materi di Sakofah pada sekarang ini, hari ini, yaitu tentang pengantar sholat ya, untuk kalau lihat di silabus yang sudah dikirim. Tapi tanpa mengelamba ataupun kita langsung saja, Bapak Ibu boleh dipersiapkan yang sudah ada kitabnya ataupun yang kitab dari Ustadz Mulyadi boleh dibuka, boleh dipersiapkan. Kita niatkan tolabul ilmi ya, lillahi ta'ala tidak menjadi halangan ataupun hambatan. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah dan senantiasa dicatat sebagai pahala menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kepada Ustadz Mulyadi, fadhil. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Suryana TK SDDT Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon izin dan mohon maaf terlambat. Ya, harusnya jam 4 tepat. Tadi jam 4:05 baru nyampe DT. Tadi masuk room, kirain tidak ada room lagi. Jadi tadi udah mulai di sana. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian karena waktunya terbatas ya. Boleh sambil on cam ya. Saya kalau ngajar kuliah, ngajar mahasiswa harus on cam. Kalau yang off cam mahasiswa kuliah bari gogoleran itu teh ya. Nah, dengerinnya bari ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau on cam setidaknya dilihat gitu ya siapa yang serius ataupun tidak. Karena waktunya hanya 13 menit lagi. Kalau sampai 16.30 ya 13 menit. Masya Allah, ini satu bab nih dibahas 13 menit. Padahal harus ada pertanyaan, tanya jawab dan sebagainya. Baik, tidak apa-apa, kita mulai saja. Saya udah share kitabnya, kalau belum bisa dilihat di sini ya, yang belum ngedownload atau yang sudah juga bisa dilihat di sini. Ini pembesarannya luar biasa. Nah, di silabusnya ada sampai bulan Desember kurang lebih 14 atau 16 kali pertemuan. Kalau kuliah itu satu semester itu masuknya ya. Satu semester itu 16 kali pertemuan dengan UTS UAS. Nah, pertemuan pertama ini judulnya adalah tentang, kalau saya namanya pengantar fikih sholat, tapi sebenarnya isinya itu tentang waktu-waktu sholat. Ya, kalau di kitab yang lain itu ada tema al-mawaqit fis sholat, waktu-waktu dalam sholat atau waktu-waktu sholat. Nah, di bab ini membahas tentang sholat. Waktu sholat tentu saya tidak akan selesaikan karena waktunya terbatas, tapi kita ambil intisarinya dari bab ini ya. Kitabu Ahkamus Sholat, bab tentang hukum-hukum sholat.
As-salatu mafrudatun khamsun. Salat yang dipardukan itu ada 5. Al-mufrudah kita sebut fardu atau yang diwajibkan ya. Ad-duhru awalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sarra dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dil zawal. Nampaknya ini baru ringkasan awal ya. Jadi akan membahas waktu salat seperti ini nanti. Karena pakai garis. As-salatul mafrudatu khamsa, salat yang diwajibkan itu ada 5. Az-zuhru yang pertama adalah salat zuhur. Wa awal waqtiha zawalu syamsi. Awal waktunya adalah ketika matahari mulai tergelincir atau tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu idza sarra dhillu kulli syai'in, dan akhirnya apabila sesuatu itu sarra dhillu, sepanjang benda itu kulla syai'in mislahu ba'da dili zawal, sepanjang benda itu bayangannya sama dengan dirinya. Nah, jadi kalau duhur itu bergeser sedikit, ya kalau kita memancangkan tombak, ada geser sedikit bayangannya, itu waktu duhur, sampai antara bayangan dengan tombak sama tinggi. Itu akhirnya. Ini pengantarnya begitu ya. Kita masuk kepada mulai pembahasannya. Kitabul Ahkamis Salat. Kitab di sini yang dimaksud bab, bukan kitab artinya buku atau kitab ya. Bab hukum tentang salat. Bab hukum salat. Hiya lugatan, salat itu secara bahasa ad-du'a wa syar'an kama qala Rafi'i aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbiril muhtatamatun bitaslim bisyara'iti mahsusatin. Kalau mau dicoret-coret, di print dulu, bagusnya di print. Nah, boleh coret-coret ya. Saya kasih itu ada 106 111 itu halaman di sininya. Ini 114 ya, halaman di sininya 106 di sini nih. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau mau langsung ngeklik ya langsung diklik di ininya langsung ya. Sudah jelas ya, Ustadz Suryana, share screen saya terlihat? Alhamdulillah terlihat, Ustaz. Ya, bisa Jelas. sudah ada. Saya ngadongeng dari itu kadia itu ayah gambarna ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini ada istilah, kalau definisi itu kan selalu ada istilah secara bahasa dan secara syariat, secara istilah. Lugatan wa syar'an. Ya, kalau definisi ada etimologi, ada terminologi. Jadi kalau Bu Eti, ibu bahasa tuh, ya etimologi secara bahasa lugatan. Secara bahasa salat artinya doa, ad-doa, yaitu doa. Makna lain di sini nggak disebutkan ya. As-salat bimana az-zikr, zikir, karena salat itu dari mulai takbir sampai salam isinya zikir dan doa. Ya, takbir kita berzikir, kemudian doa iftitah dan juga doa baca iftitah, Fatihah ada zikir, ada doanya. Nanti ruku itu zikir, i'tidal itu zikir, nanti sujud doa, duduk antara duduk sujud doa, sampai tahiyat ada doa, dan dijeda dengan takbir itu adalah zikir. Secara bahasa salat artinya zikir atau doa. Wa syar'an, adapun secara istilah, nah kalau mau pakai syakal, ini sudah di sakalan enak, pakai terjemah perkata, di print di sini tulis di bawahnya syar'an, secara istilah, secara syariat gitu ya. Kama qala Rafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun, perkataan atau ucapan, aqwal itu ucapan, wa af'alun atau bacaan juga boleh di sini ya. Bacaan wa af'alun dan perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang dibuka atau diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bisyara itibaksusah, dengan syarat-syarat khusus. Di sini foto nomor 1, kita lihat apa fotonya. Undur syarah kabir. Jadi ada di dalam syarah al-kabir definisi ini ya sumbernya.
Jadi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai dengan syarat-syarat khusus. Itu yang dimaksud dengan salat. As-salatul mafruḍah, salat yang difardukan, wa fi ba'din nasri, dalam sebagian nas, as-salawatul mafruḍah. Jadi boleh dibaca as-salatul mafruḍah, salat fardu, atau as-salawatul mafruḍah, salat-salat yang difardukan. As-salawat itu jama dari as-salat. Kalau di sininya kalau belajar bahasa Arab, di sininya musanna, itu sudah bisa jadi jamak, atau jamak disebut musanna, kullu jam'in mu'annatsin. Jadi mu'annas diperempuankan. As-salatu mafruḍah atau as-salawatu mafruḍat, ya. Kalau ini menunjukkan kepada satu, salat fardu. Kalau ini salat fardu. Khamsun, ada 5. Yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban musawa'an ila an yabqa min waqti ma yasa'uha fa yudhaifu hina idin. Salat fardu itu khamsun, ada 5, ya. Yajibu kullu minha, diwajibkan tiap-tiap darinya, yang 5 waktu itu, bi awali waktin, dilakukan di awal waktu. Wujuban, yang wajib, musa'an. Ya, musa'an itu maksudnya waktunya longgar, ya. Wajib tapi waktunya longgar. Musa'an itu kata luas. Illa an yabqa minal waktu, sampai tersisa dari waktunya. Ma yasa'uha, dari yang tersisa itu. Fayadiku hina idin, maka kalau sudah waktunya ya tidak bisa disempitkan, maksudnya tidak bisa diundurkan lagi. Jadi sholat 5 waktu itu ada waktu-waktunya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ada kalimat dalam Al-Quran, ya, inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditentukan. Tetapi dari waktu yang ditentukan itu, nanti ada waktu-waktunya di penjelasan berikutnya. Yang terbaik adalah di awalil waktu, di awal waktu. Sebagaimana dalam hadis, ya, Rasul menyebutkan afdalul amal yang paling utama itu adalah as-salatu alal waktu, ya, salat pada waktunya. Salat tepat waktu, salat di awal waktu. Ya, karena itu wajib musawaan, tapi waktunya leluasa, longgar musawaan ini. Ila an yabqa minal waktu. Singkatnya adalah sholat duhur itu dari awal waktu sampai akhir waktu duhur. Kapan akhir waktu duhur? Sudah masuk waktu asar. Gitu, ya. Az-zuhru, sholat duhur, ayat sholat duhur, yang dimaksud sholatnya. Duhur di sini maksud sholat duhur. Pan-Nawawi, qala Nawawi, sumi'at bidalika li'annaha dhahiratun fi wasatin nahar. Imam Nawawi berkata, wasumiyat bidalika, dinamai zuhur, li'anna dhahiratun fi wasatin nahar, karena sholat ini dilaksanakan di waktu siang, ya, dhahiratun fi wasatin nahar. Kata dhahir itu nampak atau jelas, ya, sehingga kita sering menyebut dengan lahir dan batin. Itu kata dhahir. Dhahir itu artinya yang nampak, batin dari kata batnun, tersembunyi, tertutup. Perut itu disebut batnun karena perut itu tidak terlihat, tertutup, apalagi isi perut, tidak ada yang nampak, ya. Kalau isi perutnya kelihatan, berbahaya, ya. Nah, jadi ada istilah lahir batin itu dari bahasa Arab, dhahir wal batin. Disebut waktu duhur diambil kata dhahir atau dhahiratun, ya. Fi wasatin nahar, di tengah-tengah siang. Disebut waktu duhur karena duhur mah kelihatan, namun duhur poek berarti belum waktunya duhur. Tapi duhur poek berarti sedang hujan atau mendung. Tapi umumnya duhur adalah waktu siang, adalah waktu yang terang benderang, karena itu wasatin nahar, pertengahan siang. Wa awal waktiha, awal waktunya zawal, aimil asyamsi. Zawal itu artinya condong, sama dengan mail, ya, tergelincir, asyamsi matahari. Anwasatis sama, dari pertengahan langit, la binadori nafsil amri,
Jadi bukan eh, karena nazari biwasatil amri, ya, bukan pandangan kita secara nampak, ya. Kadang-kadang bisa jadi tengah siang tapi tidak nampak karena hujan kata mendung, ya. Bal lima yadharulana, akan tetapi ya karena memang waktunya itu sudah masuk, ya, nampak bagi kita. Wa yurufu dzalikal mail, dan diketahui condongnya itu atau tergelincirnya itu bitahwili dilli ila wajhil masyriqi ba'da tanahi kisaril ladhi wa ghayatul irtifai syamsi. Jadi kadang-kadang matahari itu juga tertutup, ya, tapi memang yu'rafu dzalikal mil bitahwil dilli. Jadi dengan tahwil dilli, dengan ya perkiraan saja bahwa itu sudah masuk tergelincirnya ila jihatil masyriq ba'da tanahi kisaril ladhi wa ghayatul irtifai syamsi, ya. Tetapi sampai kepada waktu yang ghayatul irtifai syamsi, ya, dari terlihat matahari itu meninggi. Jadi dari arah timur matahari tinggi, di tengah-tengah tergelincir sedikit dari tengah, itu masuk duhur. Kurang lebih begitu penjelasannya. Saya nggak bisa menerjemahkan perkata nih karena ya kalau diperkata jadi nggak nyambung, ya. Tapi maksudnya begitu. Terakhir sudah 4.30, Ustaz Suryana di Cianjur, sudah waktunya pulang belum? Sudah. Sudah, jelas sesuai orang Cianjur. Terakhir, ya, kalau gitu. Siap. Wa akhiruhu, dan akhirnya ini baru memasuki waktu zuhur. Ya, awalnya itu dari mulai matahari tergelincir atau zawal. Akhirnya akhir waktu zuhur itu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da. Apabila sesuatu itu sudah sama, sara dhillu kulli syai'in, ya. Panjangnya itu atau bayangan itu sesuatu sesuai dengan dirinya. Jadi misalkan kalau tombak itu 1 meter, bayangannya 1 meter, maka itu sudah berakhir waktu duhur, berarti sudah masuk asar. Atau ghairu dilli zawal, wa dillu lugatan as-sitru. Dilli zawal, ya, sudah tertutupnya tergelincir tadi. Adilu al-lugatan, dilu secara bahasa sitru, artinya tertutup. Taqulu ana fid dilli wal asr. Saya, atau taqulu, kau katakan ana fid dilli wal asri, saya di dalam bayangan asar. Wa awal waktiha, dan awal waktunya ziyadatun ala dilli misli, yaitu tambahan sedikit dari tombaknya itu. Jadi kalau dari bayangan itu maksudnya. Tombak didirikan, bayangan tinggi tombak dengan bayangan itu sama, itu sudah masuk habis waktu duhur. Panjang sedikit, itu sudah masuk waktu asar. Wa akhiru fil ikhtiyar ila dilli mislain wa fil jawaz illa ghurubi syamsi. Nah, kemudian menjadi ada 3, ya. Jadi ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh, ya, tapi ada waktu yang sebenarnya sudah tidak boleh, ya. Akhiru fi ikhtiyar illa dilli mislain. Ya, jadi akhir itu sebagai kehati-hatian atau pilihannya illa dilli mislain, kepada 2 hal. Ya, tadi bayangannya itu wafil zawaz, dan ada yang boleh ila ghurubi syamsi, sampai matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam, asar sudah lewat, itu berarti sudah masuk maghrib, gitu, ya. Waktunya sudah habis, sudah lewat 3 menit, ya. Kesimpulan saja, saya simpulkan karena tidak aneh ini terkait waktu, dan kita pernah belajar waktu sholat ini sejak SD, ya. Sejak SD. Hanya mungkin sebagai kesimpulan kita tahu waktu sholat ini di bab mawaqit, misalkan di kitab Bulughul Maram, di kitab Lingol Autar, kitab Fiqhus Sunnah, itu ada khusus bab mawaqit, waktu sholat. Itu karena memang zaman dulu belum ada
alat ukur ya, belum ada jam, belum ada kompas gitu, sehingga masih menggunakan perputaran matahari. Ya, perhitungan waktu itu perputaran matahari, perputaran bulan. Ini kalau saya bahas agak panjang, tapi kesimpulannya adalah dulu itu ditentukan dengan perputaran itu, sehingga Rasul menyebutkan zuhur dari matahari tergelincir sampai bayangannya sama. Nanti bayangan sama sampai kemudian masuk waktu gelap, itu masuk selesai asar waktu maghrib. Maghrib ketika mataharinya sudah hilang, tinggal ada lembayungnya, itu sudah masuk maghrib sampai benar-benar pekat, sudah pekat masuk waktu isya. Nah dulu itu jadi ukurannya, tapi sekarang sebenarnya lebih mudah. Nah, aplikasi waktu sholat ada yang lebih akurat. Kemudian juga bahkan di masjid-masjid sudah ada penunjuk sholat. Bahkan di HP kita ada alarm kalau waktu sholat sudah tiba-tiba ada yang azan. Nah, itu sebagai pegangan kita waktu sholat. Intinya juga kita tidak boleh melakukan sholat di luar waktunya, baik mendahului atau ketika sudah lewat waktunya. As-salatu ala waktiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Walau alam bisawab, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Ya, Ustadz ya. Suryan Al-Cianjuri. Siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran jazilan Ustadz Mulyadi atas materinya untuk hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah, yaitu tentang waktu-waktu sholat ya. Tadi sudah dijelaskan, Alhamdulillah. Tadi sudah sampai sholat asyar dan maghrib isya nanti menyusul mungkin Ustadz ya. Ya, Ya. Nah, boleh kalau misalkan seperti ini waktunya sudah lebih dari 35, Ustadz berkenan menerima pertanyaan atau gimana Ustadz? oh silahkan. Saya mau Oh, berhenti siap. memang biasa mau ya. Oh, Cuman siap, mau Masya Allah. siap sampai jam 5 enggak gitu. Siap, Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz dan Ustazah atau Bapak Ibu bagi yang mungkin harus pulang, mungkin diperbolehkan ya Pak Dedi ya? Menyimak sambil Sudah, pulang. ya menyimak sambil pulang karena sesinya Alhamdulillah sekarang sesi pertanyaan ataupun diskusi. Jadi kami persilahkan batasan waktunya paling sampai 45 ya, 16.45. Ya, takutnya Ustadz Mulyadi juga ada kepentingan yang lain. Boleh Bapak Ibu? Ada Iya. pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan? Alhamdulillah ada Ustadz Lutfi. Ya, boleh Ustadz Lutfi terlebih dahulu. Nah, mangga Ya, Ustadz. syukran, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Suryana atas kesempatannya. Ya, Ustaz, yang ingin mungkin disampaikan terkait dengan tadi Afdalul Amal, as-salatu ala waktiha. Nah, sebagian eh, mungkin di kampung gitu kan ada yang mengartikan sholat tepat waktu itu seperti apa gitu ya. Maksudnya tepat waktu itu apakah di awal waktu banget atau memang karena di kampung gitu ataupun di pesantren ada juga yang melaksanakan sholat itu seperti hanya sholat asar itu di jam 4 saat itu ya, tidak di awal waktu gitu. Nah, yang maksud di awal waktu itu seperti apa? Terus yang selanjutnya saya terkait dengan kodok sholat gitu saja. Kalau kalau saum kan jelas gitu kan, maka kalau tidak saum diganti gitu dengan waktu yang lain. Nah, kalau untuk yang kodok sholat apabila yang sudah meninggal dunia khususnya gitu saja. Nah, apakah itu ada fidyah? Karena di sebagian di kampung saya juga ada itu yang ketika orang yang mungkin tidak sakit ya, terus meninggal dunia, meninggalkan sholat, maka ada yang menyampaikan bahwa diganti dengan fidyah, ada juga yang tidak diganti dengan fidyah. Nah, mungkin seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama terkait dengan waktu. Memang di kampung, terutama kampung Ustadz Lutfi gitu ya tadi, kita sama-sama orang kampung walaupun kampungnya beda ya. Itu ada yang begitu, pokoknya mah lohor jam 12, gitu ya. Jumatan setengah satu dia belum ada jemaahnya karena duhur teh jam 12 gitu ya. Kalau di kampung kan gitu, lohor jam 12, asar jam 4, maghrib jam genep gitu. Ditanya jam berapa maghrib, jam genep katanya. Jam genep tidak jelas kurang lebihnya.
Nah, mestinya harus mengacu kepada waktu sholat. Sebab jangankan kurangnya 10 menit, 20 menit, kurang 1 menit saja nggak boleh gitu ya. Sebelum masuk waktunya nggak sah karena kita mauquta tadi ya waktunya ditentukan. Nah, jadi mungkin harus ada pembaharuan di kampung seperti itu harus mengikuti waktu sholat yang beredar dan setiap hari berbeda waktu sholat itu. Ya, eh, kita itu baru hafal waktu sholat kalau Ramadan saja, itu pun ada maghrib saja. Itu hafal semua menit dan detiknya. Nah, berapa? 17.57. Besok 17.58. Hafal dengan menitnya. Di luar Ramadan mah maghrib jam genap gitu ya. Nah, ini jadi tidak tepat. Sehingga yang tepat adalah sudah masuk waktunya tentunya. Itu yang pertama. Kemudian tentang waktu ini, eh, bagaimana kalau bolehkah dilambatkan? Kalau tadi penjelasan dari kitab Fathul Qorib ini ada kalimat ya bahwa sholat ini itu bi awalil waktu wujuban muwassa'an ila an yabqa min waktu ma yasa'uha. Jadi bisa dilakukan sepanjang kesempatan waktunya masih ada. Sisa waktunya masih ada. Jadi kalau misalkan sekarang zuhur, contoh aja lah, jam 12 misalkan 00 lalu asar 15.05, 15.00 kan masih 5 menit lagi, masih boleh secara kebolehan ya. Tapi tentu tidak afdol karena afdol di awal waktu. Jadi gitu. Dan sampai akhir waktu pun ya boleh gitu ya. Nah, kemudian terkait pertanyaan kedua, mengkodo sholat. Memang ini ikhtilaf, setahu saya ikhtilaf. Ya, ada yang berpegangan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena juga ada hadis Rasul yang menguatkan. Ketika Rasul bersabda, Amaruna bi qodais saum wala bi qodais shalah. Aku perintahkan untuk mengkodo saum dan tidak mengkodo sholat. Artinya kalau dulu pernah tidak sholat, maka nggak bisa dijawab dibayar sekarang. Kalau berdasarkan di sini tidak ada kodo, ya. Apalagi sudah meninggal, yang sudah meninggal dia pernah tidak sholat, apakah harus bayar fidyah dan seterusnya? Menurut pendapat pertama tidak ada, ya karena sudah putus amalnya ketika dia sudah wafat, ya tidak bisa kemudian diwariskan atau dibayar oleh ahli warisnya untuk sholat karena itu bersifat fardhiyah. Ada juga yang kodok yang kedua, kodok ketika memang dia lupa dan dia ingat waktu itu belum sholat. Misal, ya saking sibuknya tadi malam, itu lupa belum sholat isya. Ingat-ingat, sekarang nih, udah mau maghrib. Iya tadi malam belum isya. Maka hukumnya dia sholat saat itu. Hadisnya secara umum, orang yang lupa, maka dia sholat ketika ingat. Orang yang tidur, maka dia sholat ketika bangun. Ya, jadi orang yang tidur mana istaikodo ketika dia bangun ya tidur kebangunnya kesiangan jam 8 baru bangun tuh tidurnya padahal dari malam itu karena ketiduran capek itu baru bangun jam 8 maka ketika bangun dia wajib sholat ketika dia tidur ketika dia lupa tidak berlaku hukum baginya ya jadi irtifak taklif ya taklifnya diangkat tidak ada kewajiban bagi orang yang tidur atau yang lupa. Tapi ketika bangun dia wajib sholat ketika ingat. Yes. Itu kodo yang dimaksud. Walaupun ada juga yang berpendapat boleh dikodo. Udah 5 tahun yang lalu pernah nggak sholat, kodo sekarang. Apalagi dulu setahun nggak sholatnya. Jadi setelah duhur dia sholat duhur lagi, setelah asar dia sholat asar lagi. Ini saya tidak sependapat. Walaupun ada pendapat demikian ya. Mungkin boleh jadi beda pendapatnya, tapi kalau saya tidak mengambil yang itu. Memang ada yang juga melakukan itu. Jadi sekarang, kenapa sholat lagi? Dulu waktu bujang saya pernah nggak sholat. Ya, tapi kan lupa ya, dan itu kewajiban besar. Sehingga para ulama menganjurkan ya tobatan nasuha, tobatan yang sungguh-sungguh terhadap sholat yang pernah ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran jazilan Ustadz Mulyadi atas penjelasannya. Udah cukup jelas ya Ustadz Lutfi ya. Insya Allah
Alhamdulillah, Syukran. tadi bahwasannya pertanyaan pertama perihal waktu yang utama gitu ya, ataupun waktu sholat. Ya tadi sesuai dengan yang ada bahwasannya yang utama tepat waktu gitu ya. Ketika waktunya sudah azan, kalau tandanya di masyarakat secara umum, ya berarti itu waktunya sholat. Adapun yang kedua perihal fidyah untuk yang meninggal ya, untuk menggantikan sholat yang tertinggal gitu. Nah, mungkin kalau yang namanya di kampung itu ada sifat kekhawatiran gitu ya, Ustadz ya. Nah, ternyata kalau secara ilmunya ataupun secara tadi pembahasan dari Ustadz Mulyadi ya, ternyata tidak ada hal yang seperti itu. Kalau ketika udah meninggal ya berarti sudah putus amalnya seperti itu. Alhamdulillah, izin Ustadz Andi ini ada 1 menit lagi. Bagaimana Ustadz Andi atau mau nanti minggu depan aja pertanyaannya ditunda atau seperti apa Ustadz? Ada 1 lagi penanya. Boleh ditunda aja lah, Ustaz. Siap Ustadz. Mohon izin ya Ustadz ya, mohon maaf Ustadz Andi. Demi Insyaallah. kebahagiaan semua kelihatannya Ustaz Andi. Demi kebahagiaan bersama, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu Ustadz wa Ustazah sudah berakhir untuk majelis kali ini. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan Ustadz Mulyadi atas materi untuk hari ini, dan kepada Bapak Ibu jazakumullah khair. Insyaallah alhamdulillah semoga hari ini benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Matur nuwun syukran Ustaz. jazilan Ustadz Oh, Mulyadi. sami-sami. Mangga Bapak Ibu boleh live ya. Hati-hati di jalan. Ustaz.